Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Imam Syarif. Pagi ini berada di Yoma TV, channel khusus dari Persatuan Alumni Darul Ulum Banyuanyar. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai mengenai aktivitas di Pondok Pesantren Banyuanyar selama bulan puasa berlangsung. Ini berbeda nih, soalnya di Banyuanyar itu santrinya tidak pulang terlebih dahulu, melainkan aktivitas pondok ramadannya berada di pondok pesantren. Makanya kali ini akan disampaikan langsung oleh perwakilan pengurus pondok pesantren Banyuanyar. Nanti silakan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari pengurus pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar atas nama BDW Ar-Rahman untuk memenuhi terkait acara Yauma TV Persatuan Alumni Darul Ulum Banyuanyar. Untuk lebih mengetahui bagaimana proses dari ubudiyah pondok pesantren Banyuanyar ini bagaimana ya? Saya panggil Ustadz atau Kiai atau Ustadz yang jomblo ya? Biasa saja. Oh, Ustadz ya? Kita yang kesukaan. Oke, ya Ustadz, pada kegiatan pondok pesantren di Banyuanyar ini bagaimana aktivitasnya pada bulan Ramadan ini khususnya? Kegiatan pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar selama bulan Ramadan ini, bulan puasa, itu sebenarnya sama dengan kegiatan sebelumnya, cuma ada penambahan dari kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini. Di antaranya yaitu yang biasanya kalau di lain luar Ramadan itu ada tidak ada kursus-kursus, dan sekarang biasanya kalau pondok Ramadan ini santri itu diadakan berbagai macam kursus. Di antaranya juga ada kursus seperti kitabiyah dari Aru dan juga mantik dan juga faraid, semua itu ada dan difokuskan belajarnya setiap hari di situ. Dan biasanya juga kalau di sebelum bulan Ramadan santri itu ada sebagian yang puasa hari Kamis dan Senin, biasanya iftarnya bukanya itu masing-masing. Dan keistimewaan di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar ini yaitu kalau pada bulan Ramadan ini seluruh santri, pengurus dan juga bahkan pengasuh ini bersama-sama buka puasa bersama-sama. Di antaranya itu memang itu adalah satu keistimewaan. Oke. Ini kan banyak program ya di Banyuanyar kalau pas bulan puasa. Ada kursus, ada kajian kitab khusus. Aktivitas di pendidikannya formalnya bagaimana? Aktivitas pendidikan tetap berjalan, cuma jangka waktunya itu dibatasi. Biasa kalau santri setengah 8 sudah ada bel khusus bagi santri kelas 1, non kelas 3. Kelas 1 sampai kelas 2 yang MTS atau yang madrasah aliyah sederajat itu seluruhnya ke madrasah masing-masing. Ada pelajaran yang fokusnya yaitu bimbingan dua mata bimbingan. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua itu adalah kitabiyah. Terus yang jam jangkanya sampai jam 10 pagi. Setelah itu santri pulang itu istirahat. Lalu duhurnya berjemaah bersama-sama. Setelah itu jam 1 dimulai kegiatan kursus yang berbagai macam kursus. Khusus kelas 3 itu beda. Khusus kelas 3 itu mulai dari 2008 insya Allah itu memang seluruh kelas 3 yang persiapan untuk calon guru tugas yang akan datang itu diadakan suatu hataman, istilah hataman kitabiyah. Di antaranya Apa saja kita? ada dua tempat. Kalau malam itu ada satu, fokusnya itu pada tafsir Jalalain juz 2. Itu yang diampu oleh Kiai pengasuh Kiai Muhammad Hasbullah Muhammad Samsul Arifin. Beliau biasanya setelah sholat tarawih dengan seluruh santri calon guru tugas itu ada kegiatan hataman kitab. Kalau waktunya sampainya kadang-kadang bisa lebih dari jam 12 itu. Oke. Apa perbedaannya treatment di bulan puasa sama
di luar puasa ini pada santri agar bisa kenceng belajarnya, ibadahnya atau yang lainnya begitu. Dari treatment khusus dari pengurus apa? Pertama, kalau di luar Ramadan ini, itu ya semuanya dengan porsi masing-masing dari pengurus. Dan kegiatan santri memang dengan atur yang pada dulunya itu, kalau setelah Isya jam 8 baru ajian kita, setelah itu jam 10 sampai jam setengah 11 itu jam belajar gitu. Kalau di bulan puasa ini bedanya itu karena memang bulan yang sangat mulia, maka kegiatan itu dari mulai setelah sholat subuh itu lebih padat daripada sebelum bulan Ramadan, karena memang untuk melindungi santri, istilah juga untuk melindungi santri agar santri itu menggunakan waktunya dengan baik, di mana bulan ini adalah bulan yang paling mulia seperti itu. Oke, berbicara tentang santri, ini kan kalau di dunia ada ribuan santri ya? Ya. Ada ribuan santri. Tadi disebutkan bahwa ada iftar gratis ya dari pengasuh ya. Anggaplah pondok pesantren Ya, begitu secara umum. Nah, tentunya butuh banyak pendanaan ini. Ini bagaimana cara mengatasi pondok di tengah berbagai apa istilahnya? Di tengah berbagai kebutuhan yang apalagi minyak naik ya begitu. Ya, bagaimana caranya ini memenuhi itu? Pertama, keistimewaan Pondok Pesantren Darul Banyuanyar ini pada waktu bulan Ramadan memang yaitu ada iftar gratis, di mana di situ seluruh santri, semua lini yang ada di Pondok Pesantren, pengurus dan santri putri juga seluruhnya yang kurang lebih dari 5.000 lebih itu seluruhnya gratis. Gitu. Nah, dan terkait dari mana datang pendanaan dan semua itu, maka kami pengurus dan juga alumni khususnya, apalagi peradaban ini, itu dengan pengasuh sambil musyawarah bersama terkait hal itu. Maka alhamdulillah selama iftar ini sudah kurang lebih seluruh santri itu iftar di Banyuanyar mulai tahun 2011 sampai sekarang itu alhamdulillah tidak ada kendala yang menghambat itu. Mungkin ada sedikit tapi insya Allah itu masih bisa berjalan dengan baik gitu. Dari banyaknya rasa perhatian dari para dermawan, alumni, para wali santri dan juga dari simpatisan gitu, alhamdulillah tetap berjalan dengan baik. Jadi misalkan ada orang luar nih mau donatur ke penyanyi, tinggal datang saja begitu. Bebas berarti tidak bebas kan? terkait bantuan bantuan iftarnya itu dibebaskan gitu. Kan yang bertani beras silahkan, ada yang kayu bakar, ada juga yang telur, ada juga yang sayuran, ada yang berbentuk langsung uang tunai yang ditransfer, ada yang juga langsung secara cash di Banyuanyar. Oke, siap. Dengan pola demikian, apa yang diharapkan pengurus kepada santri? Ada kajian kitab secara khusus, kursus, dan kemudian program-program lainnya di kala bulan Ramadan berlangsung. Ya. Harapan dari pengurus kepada seluruh santri khususnya di Pondok Ramadan ini yaitu untuk pertama itu memang melatih santri dari kemandirian dan juga dari sesuai maqal biqadril kaddi itu tasabul ma'ali itu haus, dahaga, terus lapar dan kegiatannya luar biasa. Itu akan melatih kalau suatu kesuksesan, suatu ilmu agar didapatkan itu butuh proses, butuh perjuangan gitu. Jadi harapan bagi santri di mana juga ada sumbangan iftar itu juga melatih santri sehingga nantinya kalau mereka keluar dari pondok pesantren Banyuanyar bukan hanya ilmu yang didapatkan di bidang secara material tetapi ilmu kebatinannya yaitu membantu bisa juga, sehingga kadang-kadang dengan membantu itu yang didapatkan bukan cuma ilmunya tapi barokahnya itu yang didapatkan juga. Oke. Nah,
secara khusus visi dan misi dari Pondok Pesantren Banyuanyar apa ya? Visi misi Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar itu ya bahasa Maduranya itu tadi kepungaan angin ilmu sen manfaat total kepada Allah Taala karena kepanika seketika keuntungan dunia akhirat. Jadi memang Pondok Pesantren Banyuanyar itu memang fokuskan itu di bidang keilmuan, bagaimana menjadi manfaat, dan yang kedua itu bagaimana tetap ketakwaan itu diutamakan juga oleh santri Banyuanyar. Takwa ya istilahnya ya. Takwa istilahnya itu. Alhamdulillah dengan Pondok Ramadan ini santri di Pondok Banyuanyar tetap terjaga, di antara juga kegiatan ubudiyahnya, sholat berjamaahnya, dan seluruh kegiatan-kegiatan taklimnya itu. Jadi sehingga insya Allah akan menjadi insan kamilan, insya Allah. Amin, amin. Oke, sekian dari kami pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan terus menginspirasi kita semua. Kurang dan lebihnya saya Khairul Umam Syarif Dari Rahman. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.